kabaripun ibu-ibu sedanten? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Kita mulai diskusi hari ini. Kita masuk ke rencana pemasaran. Saderengipun pertemuan yang kemarin kita membahas apa, Bu? Identifikasi ide usaha. Identifikasi ide usaha. Apa kemarin ya, satu? Oh, rencana keuangan usaha. Nah, saya tadi sudah membagikan kertas, ya. Kertas yang isinya di situ mencakup 4 hal utama. Yaitu ada barang, harga, lokasi, serta promosi. Nah, itu nanti disusun kalimat, ya. Pakai perwakilan satu orang dari satu kelompok maju. Pakai ditampilkan wiki, ya. Ditampilkan wiki, terus ditambah kalimat. Kelompok satu dulu, kelompok Bumi. Langsung kita mau dapat kata kunci barang. Barang dagang bermutu. Kira-kira kalau disusun kata apa, Bu? Disusun kalimat. Barang dagangan yang dijual harus bermutu. Barang dagangan yang dijual harus bermutu. Kira-kira masuk mboten, Bu? Masuk. Masuk, nggih. Nggih, tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, kelompok dua dapat kata kunci lokasi. Lokasi kira-kira kalau disusun kalimatnya menjadi gimana itu? Memilih lokasi jualan yang strategis. Memilih lokasi jualan yang strategis. Leres? Oke, monggo kelompok 3 dapat kata kunci promosi. Kira-kira kalau disusun kalimatnya pripun dari kelompok 3? Promosi harus dilakukan setiap saat. Promosi harus dilakukan setiap saat. Nggih, terus ketika kok ada barang, promosinya harus dilakukan setiap saat. Begitu nggih kira-kira? Masuk nggih, Bu? Kelompok sekawan dapat kata kunci harga. Kira-kira kalau disusun kalimatnya seperti apa, Ibu? Harga beras murah, berani bersaing dengan yang lain. Oh iya. Harga beras enggak. Apa-apa. Karena beras. Iya, terus kalau dimasukkan ke barang, harga barang harus murah dan bersaing dan bisa bersaing. Dan kita masuk ke rencana pemasaran, Bu. Nah, ini ada kata kunci kaitannya pun sama barang. Kaitannya sama barang, nggih. Pertama, jenis barang yang akan dijual. Jenis barang yang akan dijual harus bagaimana? Harus bermutu, nggih. Harus istilahnya pun nggih sae mboten kok elek rijekan di dol. Nah, mboten seperti itu nggih. Yang kedua, kualitas barang yang dicari sama pelanggan. Kira-kira kualitas yang dicari sama pelanggan itu seperti apa itu? Murah, Kualitas bagus nggih, tahan lama nggih. Nah, seperti itu. Kedua, berikan harga murah dan bersaing nggih. Dari harga itu kita melihat biaya untuk membeli bahan baku dan mengolahnya. Kira-kira ketika panjenengan itu badhe berjualan, mau berjualan, itu harus diperhatikan biaya dalam membeli bahan baku. Jangan sampai kok ketika panjenengan berjualan itu malah mengalami kerugian akibat tidak ada perhitungan antara bahan baku dan mengolahnya. Kemudian harga jualnya nanti apakah bisa memberikan untung? Ya, jangan sampai kok delalah panjenengan hanya menuruti persaingan pasar, jadi harganipun itu malah panjenengan doke, tidak memperhatikan ini tadi bahan baku dan cara mengolahnya. Delalah ini mengakibatkan kerugian karena harga jualnya tidak sesuai. Ya, niku. Kemudian pemilihan lokasi yang strategis. Nggih, walaupun panjenengan dikate lokasi harus strategis. Nggih, lokasi penjualan niku harus mudah dijangkau, nggih. Panjenengan harus memperhatikan lokasi penjualan niku harus mudah dijangkau. Nggih, misalkan keramaian, pusat keramaian, cerak puskesmas, cerak pasar, utawi malah ten pasar, nggih. Nah, niku. Nggih, kemudian tempat penjualan apakah cukup bersih? Untuk tempat penjualan yang bersih itu adalah salah satu value. Value niku napa nilai, Bu. Nggih, nilai tersendiri ketika kok sing dodol niku ya rapi, sing dodol niku ya resikan. Nah, niku biasanya ada nilai plus tersendiri. Nggih. Itu kalau kayak bersih. Nah, itu salah satu value. Bersih. Api-api. Nggih, terus nggih bisa direkomendasikan orang lain. Oh, tempat kono resikan. Seperti itu nggih. Kemudian selanjutnya adalah promosikan barang dagang setiap saat. Nah, sekarang itu mulai memasuki kemajuan teknologi nggih. Semua serba online, mulai dari baju, ya, sepatu, ya, seragam, jilbab, kadang ibu sing online, bahkan ikan pun bisa online, ya, melalui pesan WA. Mbak pesan ikan asin. Betul apa Bu? Atas itu salah satu kemajuan teknologi. Untuk rencana pemasaran yang matang, kita harus menghindari kerugian. Harus direncanakan dengan matang, ya. Harus dikelola uang usahanya, jangan sampai kok ndelalah panjenengan buka usaha, ya. Buka usaha antara uang yang dibuat jualan sama uang sehari-hari itu dijadikan satu. Dipisahkan antara uang sehari-hari dengan uang modal usaha atau uang pendapatan usaha. Tadi sudah menonton film, ya. Film itu isinya ada Bu Lili, ya. Bu Lili ten mriku napa to, Bu?
Gagal gede. Jadi Bu ini memulai usaha tapi tanpa istilahnya tanpa riset terlebih dahulu. Dalam artian langsung ke usahanya langsung, ya. Nah, ini permasalahan yang dihadapi Bu Lili di situ adalah kehabisan uang modal, ya. Kehabisan modal usaha, ya. Untuk menghindari hal seperti itu, ya. Nah, terus disisihkan antara uang modal, ya, catat, ya, dicatat, serta istilahnya pun ya, dicek seluruh pemasukan didapatkan dari itu. Ada catatannya, ada catatan kas, ya. Karena banyak kasus menunjukkan uang yang didapat dari usaha penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa memperhatikan uang yang harusnya disisihkan untuk modal berikutnya. Setiap saat ya harus ada pengendalian antara pemasukan dan pengeluaran, serta pisahkan antara pemasukan yang ada di modal usaha, ya, serta pemasukan panjenengan setiap hari, sehari-hari. Ya, niku panjenengan buat catatan kas harian yang isinya itu sama barang, serta ada kolom pemasukan serta pengeluaran, terus terakhir itu ada sisa modalnya. Pencatatan kas itu ada 3 fungsi utama, Bu. Pertama, apakah usaha panjenengan dilihat dari catatan tersebut itu apakah usaha kita memberikan keuntungan. Jangan-jangan kalau setelah dihitung itu malah hasilnya pun rugi. Kedua fungsi utama dari kas, pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran bisa dilihat, Bu. Dan fungsi ketiga dari catatan kas, membantu mengetahui barang apa saja yang paling banyak laku di hari itu. Akhir, kita ada poster, Bu. Poster terkait bangun usaha dengan siasat yang jitu sebelumnya. Pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada. Kemudian kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Kemudian yang ketiga, cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Kemudian buat rencana keuangan. Buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Jangan sampai rugi. Kemudian susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Kemudian yang keenam, catat seluruh pemasukan. Nah, ini catatan penting. Catat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Kemudian buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat meningkat atau tetap atau malah merugi. Jangan sampai kok kita bikin usaha, istilahnya pun sudah semangat bikin usaha, adalah karena salah perhitungan jadi rugi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.